Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ridwan wa safa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahsuhu khususan tumayyarikuman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Ma'alim, Bapak Haji Kasiru, dan Ketua Mushola Darussalam beserta jajaran kepengurusan yang lainnya, serta para jamaah yang hadir, yang istiqomah pada pagi hari ini mengikuti kajian subuh setiap minggu. Mudah-mudahan semuanya digolongkan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat
hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majlis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, kita saat ini masih berada di bulan Muharram. Di dalam Muharram ini ada sejarah penting yang harus kita ketahui. Salah satunya itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah artinya pindah, hijrah artinya meninggalkan. Artinya hijrah ini kita pindah menuju ke tempat yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang buruk, kita tinggalkan, kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang saat ini kita masih bodoh, mari kita hijrah dari kebodohan. Yang saat ini kita masih miskin, mari kita hijrah dari kemiskinan. Yang saat ini kita masih banyak kekurangan, mari kita hijrah dari kekurangan-kekurangan itu dengan cara apa? Dengan cara berusaha yang maksimal, tentunya tetap berharap kepada Allah agar semuanya ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal untuk menuju ke sana supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa berhasil. Ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa kita diciptakan Allah ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna, aku tidak akan menciptakan jin, aku tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, kita harus ingat bahwa kita diciptakan ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apa itu ibadah? Definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sudah merasa beribadah kepada Allah, maka kita harus mengarahkan ucapan kita, perbuatan kita ini harus kita arahkan menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus ke sana arahnya. Jangan kok kita ngaku ahli ibadah, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, cuma ucapannya ngomong masih kemana-mana. Masih suka nyakiti hati orang lain, masih suka menyinggung perasaan orang lain. Ada yang begitu? Banyak. Ya, ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, tapi perbuatannya masih suka tidak menyenangkan hati orang lain. Ini ibadah yang seperti ini namanya belum dihitung ibadah yang sebenarnya. Karena kalau kita amati sholat kita, ngaji kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua ibadah kita ini adalah kembali untuk membentuk karakter
Ya. Makanya sering saya katakan dalam sholat itu ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Ini kan pembentukan karakter. Jadi kalau sekarang ada pendidikan berkarakter, justru Islam sudah dari dulu mengadakan pendidikan karakter. Indonesia mabab saat ini aja kemarin ada pendidikan karakter itu baru kemarin aja. Kalau di dalam ajaran Islam dari dulu sudah ada yang namanya pendidikan karakter, karena ibadah ini adalah salah satunya untuk membentuk karakter manusia. Sholat ini tujuannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya apa? Kalau kita sudah ahli sholat, maka harus siap meninggalkan sesuatu yang keji dan meninggalkan sesuatu yang mungkar. Itu harus, ya harus, dan tidak ada alasan apapun kalau kita sudah ahli ibadah kok masih melakukan hal-hal yang keji dan hal yang mungkar. Makanya kalau ada orang mengatakan itu sholatnya rajin kok kelakuannya begitu, jangan dikait-kaitkan. Sholat tidak ada hubungannya. Yang salah sama orangnya. Ini kok kadang-kadang ngawur aja kita kadang-kadang. Itu ngajinya rajin kok, sholatnya rajin kok kelakuannya kayak begitu. Loh. Ini namanya orang yang nggak paham begini, ya. Ini nggak paham. Jadi orangnya, oknumnya, ya tidak semuanya itu bisa lurus. Oknum itu ya mesti ada yang nggak lurus. Kadang-kadang kan begitu. Ya kita melihat, ya, namanya polisi kadang-kadang kan menjengkelkan juga. Nah itu bukan polisi yang jelek, oknumnya yang jelek. Jangan disalahkan lembaganya, lembaganya pasti bagus. Oknumnya kadang-kadang yang kurang bagus, kan begitu. Jadi kita ini harus bisa membedakan. Jadi semua ibadah ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter manusia. Harus jaga lisan, jaga hati, jaga perilaku. Itu baru kita dikatakan ahli ibadah. Ya ini setelah kita melakukan ibadah secara mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, kita berusaha mengaplikasikan apa-apa yang kita lakukan dalam ibadah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama, ya. Kita kunci sukses yang pertama tadi apa? Kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang kalau nggak mau ibadah, itu ibaratnya apa? Dia tidak tahu diri. Ya, karena apa? Nggak tahu kalau dia itu diciptakan Allah. Allah menciptakan kita ini hanya untuk ibadah. Makanya apapun harus kita arahkan untuk ibadah. Yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah supaya kita ini selalu optimis. Jangan pesimis. Ya, kita harus optimis. Optimis itu terjemahnya yang paling enak apa? Pikiran positif. Jangan punya pikiran negatif. Ya, kita harus berpikiran positif, maju ke depan. Jangan pikiran kita jangan negatif. Justru kalau kita banyak pikiran negatif, kita akan jadi penyakit. Lihat orang dapat kenikmatan, iri, ya kan, nggak seneng. Tetangga buat beli mobil, nggak seneng, ya. Nah, ada tetangga buat beli motor lewat kita di klakson, ini apa jawaban kita? Alah, motor kredit aja di pamerin. Nggak usah begitu, terbanyak pikirannya negatif. Kita ini pikiran harus positif, jangan pernah punya pikiran negatif. Bahasa kita selalu husnudzon. Jangan banyak suudzon. Husnudzon ini berprasangka baik terhadap orang lain. Jangan sampai kita banyak berprasangka jelek terhadap orang. Dikit-dikit nyalah-nyalahin, dikit-dikit goblok-goblokin, dikit-dikit ngapir-ngapirin, dikit-dikit nyawas. Pokoknya
orang lain nggak ada benernya, salah semua. Yang benar hanya dirinya sendiri. Ini namanya pikiran kotor, kan begitu itu. Ya, namanya pikiran kotor. Kalau anak muda sedang piktor namanya, pikiran kotor. Ini dibuang jauh-jauh. Kita harus jadikan pikiran kita jadi pikiran yang positif. Husnudzon, melihat orang salah, kita nggak langsung memvonis, kita nggak langsung membuli. Ya, namanya orang itu ada salah. Al insan mahalul khata wa nisya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ini mungkin ya ada ustadz ngimami misalnya kok lupa, ya wajar namanya manusia kok. Tadi kok kayaknya sholat isya kok 3 rakaat salam. Ustadz tadi gimana sih ustadz kok begitu? Ustadz sudah lupa. Itu namanya kita nggak ngerti bahwa manusia itu tempatnya salah, dan maka kita nggak usah langsung vonis. Ya, oh ini nggak boleh, ini salah, nggak boleh begitu. Ya, kita harus selalu pikirannya positif. Termasuk menghadapi corona ini, kalau kita pikir negatif terus, ya tambah jadi corona. Tapi kalau kita pikiran positif, insya Allah corona akan pelan-pelan meninggalkan kita. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Kan gitu, ya, pikiran positif. Karena Allah sendiri itu, ya, senang dengan orang yang punya pikiran positif. Allah akan benci kepada orang yang selalu pikirannya negatif. Ya, husnudzon aja, husnudzon. Ya, husnudzon. Diuji lagi husnudzon aja. Barangkali Allah menguji kita ini nanti akan diberi ganti yang lebih baik. Kan gitu. Husnudzon aja, nggak usah suudzon. Ini ya. Nah, termasuk negara kita ini dimerdekakan Allah, ini gara-gara pikiran para pejuang itu positif. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ini pasti akan dibalas oleh Allah. Itu pasti, nggak usah ragu sampean, pasti. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kata Allah, wa rahmati, adapun rahmatku, wasi'at itu meliputi kulla syai'in, terhadap sesuatu ini, baik yang berupa apapun, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ini fasa'aktubuha, kata Allah, pasti akan aku tetapkan, pasti akan aku catat, pasti akan aku berikan lilladzina, terhadap orang-orang yattaqun, yang pada takwa semua. Amin Allahumma. Jadi kalau kita ini takwa kepada Allah, masih takut kepada Allah, rahmat Allah pasti akan diberikan kepada kita. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan, atas berkat rahmat Allah dan didorong dengan keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur itu pikiran positif. Kenapa para pejuang punya keinginan yang luhur? Karena pada waktu itu para pejuang yakin, para pejuang mantap bahwa apa yang diperjuangkan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Termasuk kita berdoa ini harus optimis. Kadang-kadang kan kita kan malah kadang-kadang pesimis. Saya udah doa lama nggak dijabah sih. Minta Allah gimana malah nyalain Allah kadang-kadang. Ya kan? Doa itu harus optimis bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran positif itu pengaruh banget dalam kesukses. Kalau kita udah ragu, nggak bakalan sukses. Kita datang sini nih ngaji,
kok ragu-ragu, saya ngaji ini tidak memang bisa pintar. Udah ragu begitu ya ngapain? Ya, kita datang ke sini hijrah untuk meninggalkan kebodohan. Kita kerja yang rajin untuk meninggalkan kemiskinan. Man jadda wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan apa yang diinginkan. Ya, ini. Jadi jangan gesek sedikit pun dalam hati kita ini ada sesuatu yang meragukan. Wala tai'asu min rauhillah, dan jangan putus asa terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang kedua. Kunci sukses yang ketiga adalah harus sabar dan tawakal. Ya. Setelah kita ini berjuang, setelah kita berikhtiar, setelah kita ini berusaha dengan semaksimal mungkin, tetap kita terakhirnya ini harus sabar dan tawakal. Jangan kok meninggalkan Allah. Gitu. Ya. Kalau begitu kita ini tetap ada batasan-batasan yang batasan ini adalah batasan kekuasaan manusia. Manusia tidak bisa melebihi kekuasaannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita pengen kaya, kita kaya boleh nggak? Boleh. Kaya nggak boleh gimana? Orang Islam harus kaya. Orang Islam kok miskin semua? Nggak bagus. Orang Islam tuh harus kaya. Kanjeng Nabi sendiri sudah pernah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, kata Rasulullah, i'mal, bekerjalah, kejarlah, ya. I'mal lidunyaka, kejarlah duniamu, bekerjalah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, kalau ada orang yang rajin kerja itu ya nggak usah diomong, ya, jangan dunia melulu, nggak usah begitu. Memang kita di dunia ya memang butuh dunia. Justru disuruh giat dalam bekerja, tentunya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang pengusaha silakan kerja di perusahaannya, yang perkantoran silakan kerja di kantornya, yang jadi karyawan ya silakan jadi karyawan yang baik. Ya, insya Allah kalau semuanya sudah pada porsinya, ini insya Allah enak. Ya, insya Allah enak. Nggak ngambil jatah orang lain. Ini ya. Wa mali akhiratika, dilanjutkan, dan bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu godan, seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya apa? Walaupun kita gigih bekerja di dunia, tetapi tetap ada urusan akhirat yang harus kita lakukan. Waktu sholat, ya sholat. Waktu puasa, waktu zakat. Sudah saatnya haji. Kan begitu. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa manusia nanti akan mati. Jadi kita nggak hidup selama-lama, tapi akan mati. Maka di sini sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kesejahteraan di dunia dan berilah kami keselamatan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ini kan doa kita yang kita baca setiap hari kan itu. Pengen sejahtera di dunia ya harus bekerja. Enggak mau kerja kok pengen sejahtera, pengen kaya, ya kaya dari mana? Kan begitu. Mereka tuh yang kaya-kaya itu kerjanya luar biasa. Bahkan kalau kita amati ya, tetangga sebelah kita ini, itu kalau belum kaya bener mah nggak berhenti kerjanya. Nah, kadang-kadang kita kan kembali, kita udah dapat sedikit aja udah apa?
Udah sombong gitu. Kalau bahasa Jawanya tektang. Tektang itu untuk sidik langsung batang. Batang itu apa? Tidur maksudnya. Dapat dikit udah males kerjanya. Itu kalau orang-orang kita kan masih seperti itu kebanyakan. Ya. Padahal kalau kita lihat orang sebelah, wah, yang di toko istiqomah, buka jam 8, tutup jam 5, udah terus saja. Ya, ini. Tapi kalau kita ini ya masih punya prinsip bahwa kita akan santai-santai, ya nanti dia ketemu. Maka ini harus yang benar-benar dalam berusaha dan dalam beribadah juga harus benar-benar. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan tapi harus ingat bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ya, ini harus dipegang itu. Tuh, dalil itu harus dipegang. Jangan sampai kita kerja terus lupa ibadah. Ya, kita rugi. Ibadah terus lupa kerja. Ya, masih kurang ini apa namanya? Kurang pas. Ya, yang dunia ya akhirat. Para jamaah yang saya hormati, itu sekedar muqaddimah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan tentang bahasan masalah tayamum. Kemarin tayamum kita sudah bahas tentang fardu-fardunya tayamum, tata caranya tayamum, dan sekarang kita lanjutkan pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya'a. Walladzi adapun perkara yubtilu yang membatalkan at-tayammuma tayammum, salah satu asya itu ada 3 perkara. Ada berapa? 3 perkara. Perkara yang membatalkan tayammum ada 3. Apa yang pertama? Ma yubtilul wudu'a. Yang pertama, ma itu perkara. Yubtilu yang membatalkan apa? Ma al wudu'a wudu. Yang pertama adalah semua perkara-perkara yang membatalkan wudu ini juga membatalkan tayamum. Saya ulangi lagi, semua perkara yang membatalkan wudu ini juga membatalkan tayamum. Masih ingat ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Loh, bukan diam. Lupa lagi. Oh, ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Loh, jadi kita wudu gak ngerti yang membatalkan wudu. Loh, kan udah diterangin kemarin. Perkara yang membatalkan wudu ada 5. Ada berapa, Bu? Ada 5. Ulangi. Perkara yang membatalkan wudu ada 1. Buang angin. Kalau nggak buang angin nggak batal. 1. Keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang, baik berupa angin maupun tidak berupa angin. Berupa angin ya batal, berupa cair ya batal, berupa yang keras-keras juga pokoknya kalau keluarnya dari 2 jalan itu apapun itu batal. Ya, habis makan pisang goreng kok keluarnya pisang goreng lagi tetap batal. Habis minum Fanta merah-merah kok keluarnya merah lagi ya tetap batal. Pokoknya kalau keluarnya dari 2 jalan itu batal. Ingat ya. Yang kedua, tidur. Kecuali tidurnya orang yang tetap pada tempat duduk, itu gak batal. Kayak Jumatan itu kita duduk begini dengerin khotbah Jumat, ya, walaupun kita tuh ngantuk, wah gini, tapi duduknya masih tetap, ini gak batal. Tapi kalau udah begini, pindah, batal udah pindah. Kalau udah geser, tapi tempat duduknya itu batal. Ya, misalnya kita sholat isya, wiridan, saking khusyuknya tidur, tapi enggak pindah
tidurnya apa? Tidur dengan duduk, ya nggak batal. Sampai subuh juga nggak apa-apa. Kalau bisa, maksudnya kalau bisa ya nggak apa-apa sampai subuh begini. Kalau saking kusumnya gitu, ya, saya sampai subuh nggak batal. Tapi kalau begini, sadar begini, wah ngorok ya batal. Kalau yang sadar ngorok ya batal. Duduk maksudnya itu duduk yang tidak sadar. Paham ya? Itu. Yang ketiga apa? Zawalul akli, hilangnya sebab apa? Sakit atau sebab mabuk. Ini juga batal. Habis wudhu kok mabuk, ya batal. Apa ada begitu? Ya barangkali ada. Kalau udah kesenangannya begitu, ya kan? Habis wudhu kok mabuk, batal. Habis wudhu sakit parah sakitnya sampai ngomong apa? Kalau bahasa Jawanya geramnya, gitu. Kalau bahasa Indonesia betul ngiko. Ya saking panasnya kan, tekanan panas saking panasnya kadang-kadang sampai ngiko, itu batal. Ya, ada 3. Yang keempat apa lagi? Apa? Sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak apa-apa, yang tidak mahramnya, yang tidak ada hubungan nasab. Ya, ini tidak mahram. Kulit sama kulit. Ya, kulit sama kulit batal. Kalau ada perhalangnya kayak baju, nah ini nggak batal, sentuhannya nggak batal. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dengan apa? Dalamnya telapak tangan. Ada berapa? 5 ya? Ingat. Ulangi. 1, keluarnya sesuatu dari 2 jam. 2, 3, hilangnya 4, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Ingat ya, udah diingetin lagi, besok kalau dites lupa lagi ya nggak naik kelas. Kalau lupa lagi ya nggak naik kelas. Nah, itu sesuatu yang membatalkan wudhu ini berlaku juga membatalkan tayamum. Ya, ini. Ya, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua waru'yatul ma'i fi ghairi sholati. Waru'yatul ma'i, dan melihat air fi ghairi sholati, di luar keadaan sholat. Kalau kita melihat air dalam keadaan kita di luar waktu sholat, ini tayamum kita batal. Misalnya subuh tadi kita sebelum sholat kok tayamum, ya tiba-tiba kita mau sholat, tahu ada air di situ, ya yang bisa untuk wudhu. Nah tayamum kita otomatis batal. Kalau mau sholat ya harus wudhu. Kenapa? Karena ada air. Tayamum itu boleh karena tidak ada air. Itu paham ya? Paham? Jadi dengan adanya melihat air, maka tayamumnya jadi batal. Kalau belum lihat air ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah lihat air, tayamumnya batal. Yang ketiga, wariddatu. Perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah riddah. Riddah itu artinya murtad. Ya, riddah itu artinya apa? Murtad. Murtad itu apa? Murtad ini keluar dari ajaran agama Islam. Hati-hati ya. Murtad ini artinya keluar, meninggalkan ajaran agama Islam. Hati-hati ini. Maka murtad ini dari pembahasan murtad ini ada dibagi beberapa bagian. Ada murtad bil qauli, ada murtad bil fi'li, ada murtad bil i'tiqadi, ada juga murtad bis syauqi. Oh ini bahasanya nih kalau ini lama ini. Murtad bil qauli saya contohkan sedikit saja. Murtad yang disebabkan ucapan. Hati-hati.
Murtad yang disebabkan ucapan. Kita sudah wudu, sudah tayamum, gara-gara ucapan kita bisa batal tuh wudu, bisa batal tuh tayamum. Contohnya kayak apa? Menjelek-jelekan Allah. Ya, Allah kok dijelek-jelekin. Ini Allah gimana sih? Enggak sayang sama saya. Misalnya habis wudu kok begitu batal tuh wudunya. Karena apa? Kita sudah murtad. Murtad disebabkan apa? Ucapan. Ingat ya, jelek-jelekin Allah, mengolok-olok Allah. Ini termasuk murtad itu. Murtadnya murtad bil lisan, murtad bil qauli. Murtad yang disebabkan ucapan. Yang kedua ada murtad bil apa? Bil af'al, bil lisan, bil qauli, bil fi'li. Murtad bil fi'li itu contohnya dengan apa? Kita mengerjakan sesuatu yang yang diperintah Allah, kita menganggap tidak wajib. Ya, jadi melakukan sesuatu yang melanggar urusan-urusan dengan Allah, contohnya kayak kita tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran diinjek-injek misalnya, ya kan kemarin ada berita begitu ya, Quran diduduki, Quran diinjek-injek, Quran dibuang, Quran ditaruh di tempat yang tidak terhormat. Nah ini bisa mengakibatkan kita murtad bil fi'li. Makanya saya anjurkan, ingatkan kepada jamaah. Ini saya sering melihat kadang-kadang kita ini kalau di sini masih banyak itu, kalau kita yasinan kadang-kadang yasin ditaruh di bawah. Masa Patak sama yasin sama? Ya kan? Sering melihat nggak begitu? Sering melihat nggak begitu? Ini jamaah saya jangan sampai melakukan seperti itu. Minimal itu ya ada bantal atau ada ganjel, ada apa yang untuk naruh, ya, atau peci kita buka lah untuk naruh, itu nggak apa-apa. Itu karena kalau sampai saya kan mesin itu saya prihatin, Quran nggak ada nilainya sama sekali, ya kan? Quran kok taruh di bawah, enak aja bacain Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah mau berkah gimana enggak menghargai Al-Qur'annya? Baca begini sih kan enak. Baca taruh di bawah, ya kan? Yasin, Quran sama pantat derajatnya sama. Prihatin enggak begitu, Pak? Prihatin. Kalau kita pengen berkah ya jangan begitulah. Kan gitu. Nah ini, jadi kalau kita ini melakukan hal-hal yang sampai membuat Allah marah, ya nggak menghargai, ini kita bisa termasuk murtad bil fi'li. Ya murtad bil fi'li. Tuh. Ya ketika murtad bil i'tiqad, murtad keyakinan, tidak mengakui sifat-sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah ada berapa yang wajib? 20. Muhalnya ada berapa? 20. Wajibnya ada berapa? 1. Tadi ya. Sifat wajibnya Rasul ada berapa? 4. Muhalnya Rasul ada berapa? 4. Jaiznya Rasul ada 1. Jadi semuanya 50. Yang terkenal ajaran orang dulu, orang tua kita mengatakan aqaid 50. Aqaid 50 itu apa? Ajaran tentang sifat-sifatnya Allah, sifat Rasulullah yang berjumlah 50. 50 hafal berapa? 3 semua. Allah wujud kita.
Apal? Harus. Ya, makanya ini musola masjid sekarang itu jarang dipakai sholawat begitu. Dan dipakai apa sekarang? Man ana. Begitu mah enggak sholawatan itu. Mestinya lebih beratnya Allah wujud kita bapak. Walaupun kuno, walaupun itu lagu lama, itu manfaatnya luar biasa. Ya, kan jarang sekarang itu musola yang pakai sholawatan begitu. Padahal ini ajaran penting. Anak kecil harus ditanamkan dari kecil. Kalau sudah hafal nanti gedenya supaya dia ngerti. Ya, nah orang tua jangan ngapalin doang. Orang tua Allah wujud itu mas sebenarnya pelajaran anak kecil. Kalau udah tua mungkin dikaji wujud artinya apa, idam artinya apa, bako artinya apa, mukhalafat lahwadisi artinya apa. Begitu dikaji terus sehingga kita paham betul tentang sifat-sifat Allah. Lah kita mau kenal Allah bagaimana sifatnya kita nggak tahu? Ya, kita mau dekat dengan Allah bagaimana sifatnya kita tidak ngerti. Nah kalau kita sifatnya ngerti, paham, ya insya Allah kita akan dekat, akan tahu yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau kita ini nggak mengakui sifat-sifat Allah itu, maka kita termasuk murtadnya apa? Murtad bil i'tiqad, murtad keyakinan kita. Allah itu wujud. Kita kok ragu wujud artinya ada. Masa Allah ada? Lah itu meragukan kita itu namanya. Enggak mengakui kalau Allah itu ada. Lah udah murtad kita. Namanya murtad i'tiqad. Yang keempat, murtad bisyauqi, murtad dengan keraguan. Ya, murtad dengan adanya keraguan. Makanya kita pertama rukun Islam yang pertama ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ragu, ya, enggak kita saya bersaksi ditanya, sampai saat bersaksinya benar-benar apa pura-pura, bingung sampai saksi tanya begitu. Namanya kan ragu-ragu. Ini bisa juga murtad. Lah murtad ini akan membatalkan tayamum, akan membatalkan wudu. Ada berapa tadi yang membatalkan tayamum? Satu, perkara yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Sudah ingat tadi perkara membatalkan wudu, Bu? Apa? Jadi kalau sudah ngerti ini jangan salah paham. Kadang-kadang nggak membatalkan dibilang batal. Kenapa wudu lagi? Habis makan nggak membatalkan wudu. Cukup kamu ya berkumur bersih bisa langsung sholat. Ya. Kenapa kok wudu lagi ibu-ibu? Habis ini nginjek tai ayam. Lah nggak batal itu. Cukup dibersihkan aja bisa langsung sholat. Kan gitu. Jadi jangan sekali kita ini perkara yang nggak membatalkan wudu dikatakan membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kadang-kadang malah tidak dianggap membatalkan wudu. Ini jangan sampai bolak-balik bola. Yang kedua dengan adanya melihat air. Yang ketiga murtad. Titik. Wasahibul jabairi adapun orang yang mempunyai luka yang sahu mengusap alaiha di atas luka, di atas pembalut maksudnya. Ya kalau kita punya luka yang dibalut, ya ini bisa diusap di atasnya. Wa yatayammamu dan tayamum siapa orang, wa yusolli dan sholat siapa orang itu, wala i'adata dan tidak wajib mengulangi alaihi baginya, tapi ada syaratnya in wada'aha jika meletakkan pembalut itu ala tuhrin dalam keadaan suci. Jadi misalnya kita punya luka, dan dibersihkan, dan kita terwudu gitu kan.
terus dibalut itu luka. Luka itu disebabkan ya mungkin bisa patah tulang, bisa bengkak, bisa luka yang berdarah gitu kan. Nah, pokoknya sakit gitulah ya. Kita punya penyakit yang dibalut itu, nah kita dibalut pas kebetulan pada anggota yang dibasuh wudunya, di tangan atau di kaki atau di mana lah yang dibalut gitu. Nah, ini boleh kita mengusap di atasnya apabila naruh pembalutnya tadi itu dalam keadaan suci. Jadi wudu dulu terus dibalut, nanti kok batal wudunya, dan itu wudu lagi atau tayamum, ini bisa diusap di atasnya. Tapi syaratnya apa tadi? Naruh pembalutnya itu dalam keadaan suci, ya. Naruh pembalutnya dalam keadaan suci. Tadi udah suci baru dibalut, nanti wudu yang kedua dan selanjutnya ini boleh diusap di atasnya. Paham ya? Paham ya? Nah, ini. Jadi supaya ngerti, wah itu pembalut, udah itu langsung balut di atas. Tar dulu, tadi naruhnya pembalutnya gimana? Udah dalam keadaan suci apa belum? Kalau belum, berarti ya dibuka, ya. Nah, tapi kalau dalam keadaan suci boleh diusap di atas. Nah, kemudian wayatayammamu. Keterangan selanjutnya, wayatayammamu dan bertayamum likulli faridatin setiap untuk melakukan sholat fardu. Wa yusolli dan sholat bitayamumi wahidin dengan satu tayamum. Masya'a ma pada sesuatu sa'a yang dikehendaki minan nawafili dari sholat-sholat sunnah. Keterangan selanjutnya, tayamum ini hanya boleh dipakai satu sholat fardu, nggak boleh untuk double. Misalnya ini sholat subuh ya dengan tayamum, nanti sholat zuhur ya tayamum lagi. Nggak boleh tayamum sholat subuh dipakai sholat zuhur, nggak boleh. Tayamum sholat zuhur nggak boleh dipakai untuk sholat asar. Tayamum sholat asar nggak boleh dipakai sholat maghrib. Tayamum sholat maghrib nggak boleh dipakai untuk sholat isya. Karena satu tayamum hanya satu sholat wajib karena kondisi darurat. Kenapa kok nggak boleh? Barangkali nanti itu pas sholat yang kedua, waktu kedua sudah ada air, maka otomatis tayamumnya batal. Ya, sholat subuh ini tayamum, belum tentu nanti duhur itu nggak ada air lagi. Pas duhur jam sholat duhur ada air, maka tayamum batal jadi wudhu. Walaupun nggak ada air, tetap nggak boleh pakai tayamum yang subuh, tetap harus tayamum lagi untuk sholat duhur. Tetapi boleh dipakai untuk tambahan, yaitu apabila sholat sunnah. Boleh qobliyah, ba'diyah, boleh, tidak membatalkan tayamum. Ya, yang penting tayamum ini hanya untuk satu sholat fardu. Ditambah kalau mau nambah hanya dibolehkan untuk sholat sunnah apapun. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah boleh, sholat sunnah duha boleh. Misalnya sholat subuh ini berita sampai jam 7 terus langsung sholat duha boleh. Ya, nanti sholat hajat boleh. Kalau masih belum batal tayamumnya ya boleh. Yang penting sholat sunnah itu dibolehkan. Tapi kalau sudah memasuki sholat fardu, ini tidak boleh, harus melakukan tayamum lagi. Gitu ya, paham? Paham. Ya, bahasan tayamum selesai. Insya Allah kita
akan melanjutkan bahasan selanjutnya. Beliau pasalnya udah berbeda ya. Jadi tayamum saya simpulkan, tayamum ini adalah pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi ya. Mandi wudu pakai air, kalau nggak ada air boleh tayamum. Jadi tayamum ini apa? Statusnya bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar. Tapi karena tidak ada air, ya nggak ada air. Tapi kalau ada air nggak boleh, ya kalau ada air nggak boleh. Nah, untuk tata caranya kemarin, 1 niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Nah, sekarang kita bahas perkara yang membatalkan tayamum ada 3. 1, semua perkara yang membatalkan wudu. 2, karena melihat air di dalam di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat nggak apa-apa, lanjutin aja. Pas Allahu Akbar ada kebeluh, di situ kan ada air. Kalau sudah sholat lanjut, nggak usah dibatali. Ya, nah, kalau udah sholat lanjut. Maka kalau udah sholat itu jangan setengah-setengah, niatnya tuh udah bulat sholat itu. Allahu Akbar. Ya, kalau di luar sholat tayamumnya batal. Belum sholat ya, subuh tadi tayamum, sebelum sholat kok, ada air di situ, berarti batal. Tapi kalau sudah sholat tidak batal. Yang ketiga murtad. Murtad ada berapa tadi? 1, murtad disebabkan murtad disebabkan perbuatan, murtad disebabkan keyakin, murtad disebabkan keraguan. Ada berapa? 4 ya. Ini harus dijaga loh, harus dijaga. Jangan kita sekarang masuk ke dalam lubang ini, bahaya. Ya, murtad disebabkan lisan, murtad disebabkan perbuatan, murtad disebabkan keyakinan, murtad disebabkan keraguan. Apal ya? Itu penyebabnya itu. Penyebabnya. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang itu. Repot urusannya. Kita dikatakan orang yang meninggalkan ajaran agama Islam, padahal kita ngakunya Islam. Tiap hari kita melakukan perbuatan ibadah secara gara-gara nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga perbuatan, nggak bisa meneguhkan keyakinan, tidak bisa menetapkan keraguan. Nah, ini kita dikatakan murtad. Ya, nih. Kemudian bagi orang yang punya luka, punya pembalut, ini tadi sudah diterangin, boleh mengusap di atasnya dengan syarat masang pembalutnya dalam keadaan suci. Yang terakhir apa tadi? Sholat tayamum hanya boleh dipakai 1 sholat fardu. Ya, tidak boleh untuk double sholatnya. Kalau mau nambah boleh ditambah, tapi sholat sunnah. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Dan terus berjuang karena kita harus ingat bahwa manusia ini selama hidupnya beribadah artinya berikhtiar dan berjuang untuk meninggalkan kebodohan, untuk meninggalkan kemiskinan, untuk meninggalkan hal-hal yang kurang ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah Rabbal baraya
wa hasil maqasid
maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.